Cerita film dimulai yang bernama Billy pergi mencari air untuk keluarganya tetapi perhatiannya terganggu saat dia melihat teman singanya bernama Socrates. Billy mulai bermain golf dan segera bertemu dengan istrinya Bonnie yang meninggalkan rumah untuk mencari suaminya. Mereka segera bergabung dengan jerapah betina dan seekor gajah yang datang untuk mengeluh bahwa air tidak mengalir dari gunung dan sungai. Tetapi hewan-hewan tidak tahu bahwa kekeringan yang mereka adalah akibat dari bendungan yang telah dibangun bermil-mil jauhnya. Sementara itu jauh di kutub utara seekor beruang kutub bernama Sushi kehilangan rumahnya karena semua es di wilayah tersebut mulai mencair dan hancur meninggalkannya terdampar di gunung es di Pasifik. Sebuah kapal yang dinavigasi oleh awak kapal yang mabuk menabrak batu dan menumpahkan minyak di seluruh Australia. Terjadi kebakaran yang disebabkan oleh pengendara sepeda motor membakar semak-semak tempat satwa liar bertahan hidup. Seekor kanguru bernama Tony dan temannya Smiley pergi untuk mencari padang rumput yang lebih hijau. Adegan lain di dalam kapal yang menunjukkan seekor ayam jantan bernama Charles saat dia akan dibunuh untuk dimakan oleh koki. Dia beruntung lolos dari tali yang mengikatnya saat dia melompat keluar dari kapal ke laut dan mendarat di bak mandi. Bak mandi ini berisi Toby, Smiley dan dua kura-kura beruang kutub juga bersama mereka dan mereka semua menuju ke delta di Afrika di mana burung-burung yang bermigrasi telah memberitahu mereka bahwa ada surga bagi hewan sehingga Charles memutuskan untuk bergabung dengan mereka dalam perjalanan karena dia memiliki pengetahuan tentang perjalanan dan juga mencari keselamatan. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, mereka akhirnya tiba di darat kembali di Afrika. Billy keluar lagi untuk mengambil air tetapi ada rumor bahwa kerbau dan badak mengalami kesalahpahaman siapa yang akan minum terlebih dahulu. Jason memperingatkan Billy untuk menahan diri selama beberapa waktu sampai peperangan antara kawanan hewan mereda tetapi dia tidak mendengarkan. Ia berjalan di antara tengah kerbau dan badak dan mulai mengambil air. Hal ini membuat hewan-hewan itu marah dan mereka mulai mengejarnya dalam jumlah besar dan menabraknya. Kehadiran istri dan putranya Billy bangkit dari lantai dengan membawa labu pecah dan masuk ke rumahnya menemui istrinya yang takut mereka semua akan segera mati kehausan. Dia menghiburnya dan berjanji padanya bahwa dia akan keluar untuk mengambil air dan tidak akan kembali ke rumah sampai dia menemukannya di luar rumah. Billy pergi menemui putranya untuk menjanjikannya penyediaan air tetapi anak muda itu membentak ayahnya dengan marah. Dia memberitahu Billy bahwa dia membuat janji yang tidak bisa dia tepati. Billy yang kalah terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan putranya sehingga dia dengan sedih pergi mencari air tetapi Socrates memberitahu dia bahwa untuk sampai ke pegunungan dia harus melewati lembah kematian yang tidak ada seorang pun yang bisa hidup. Dia lebih lanjut memberitahu Billy bahwa dia tidak akan bergabung dengannya dalam perjalanan sehingga pergi sendirian meskipun dia takut Billy berjalan sendiri. Akhirnya tiba di pintu masuk lembah di mana dia melihat 3 burung nasar. Billy memasuki lembah dengan rasa takut di hatinya ketika dia melihat banyak kerangka tergeletak di sekitarnya. Tiba-tiba dia merasakan sebuah tangan di atasnya. Bahunya dia dengan takut berbalik dan menjadi santai ketika dia melihat bahwa itu adalah temannya Socrates. Si singa telah berubah pikiran dan memutuskan untuk mengikuti Billy dalam perjalanannya untuk mendapatkan air. Momen bahagia mereka terganggu oleh kedatangan macan tutul hitam yang tinggal di lembah membuat mereka mengambil langkah. Socrates berlari ke arah lain sementara macan tutul terus mengejar Billy sehingga mereka berhenti dan dengan ketakutan berdiri tak berdaya saat macan tutul mengaum dan mendekatinya tetapi segera berbalik karena terkejut. Sushi si beruang kutub yang menjadi alasan macan tutul itu berbalik mendekat ke arah Billy dan mengaum pada binatang buas itu sampai ia hilang dari pandangan bersama macan tutul itu. Para pendatang lain keluar dari persembunyiannya untuk menemui Billy dan Socrates yang memperkenalkan diri di malam hari. Api dan para pelancong tertidur sementara Socrates dan Billy tetap terjaga. Billy bertanya dari sang singa penyebab bekas luka di wajahnya sehingga Socrates menceritakan kepadanya sebuah kisah tentang masa mudanya dan dia tahu bahwa dia dulu memiliki saudara laki-laki yang melakukan segalanya bersamanya tetapi ditembak oleh seorang pemburu. Saudaranya terbunuh di lembah yang sama dan peluru melukai hidungnya. Sejak saat itu Socrates selalu ingin semua hewan hidup bersama dalam damai. Keesokan paginya Charles tetap kembali dengan Sushi yang sudah lemah dan kura-kura tua sementara Toby dan Smiley menemani Billy dan Socrates dalam perjalanan mereka mencari air di ujung lembah. Billy menemukan bendungan raksasa yang menjadi alasan kurangnya air.
Dia melewati tangga dan melihat bahwa bendungan itu telah dibangun untuk memasok energi untuk sebuah resor mewah. Resor ini saat ini menampung delegasi yang datang untuk konferensi iklim dan dimiliki oleh seorang pria bernama Mersmith. Hewan-hewan melewati bendungan dengan perahu dan tiba di resor tempat Toby dan tersenyum dengan gembira berlari sekitar dan memanjakan diri mereka dengan minuman sunken. Billy di sisi lain pergi untuk minum air tetapi segera menyadari bahwa dia berada di tengah-tengah manusia. Socrates memasuki aula yang sama dan semua orang menjadi ketakutan dan mulai berlari. Tuan Smith menelepon pemburu yang sama yang menembak saudara laki-laki Socrates untuk menyingkirkannya. Pria itu tiba di tempat kejadian hanya untuk melihat Billy dan mulai menembak. Sementara Billy lari ketakutan, dia melarikan diri ke akuarium dan diserang oleh ikan di sana, di dalam air di mana dia ditelan oleh hiu. Hiu tersebut kemudian meludahkannya ke dalam kolam di mana putri pemilik resor mengutipnya dan mengulurkan tangannya untuk membantu pemburu. Melihat bahwa Billy keluar dari kolam, menekan tombol yang mengalirkan air kolam ke saluran pembuangan membawa Billy menyusuri Meerkat kemudian diselamatkan dari air oleh simpanse bernama Toto yang merupakan maskot hotel. Toto juga menemukan hewan lain di tempat lain dan mengumpulkan semuanya di dalam sebuah suite untuk menyembunyikannya dari pemburu liar. Dia pergi ke kantor bosnya dan tidak sengaja mendengar Tuan Smith menyuruh penembaknya untuk tidak membunuh Socrates tetapi menenangkannya sehingga mereka akan menjualnya ke kasino di Las Vegas. Simpanse berlari kembali ke kamar hanya untuk menemukan itu tersebar. Dia bertanya mengapa hewan-hewan itu ada di resor dan Billy mengatakan kepadanya bahwa mereka datang untuk mencari air sehingga Toto berencana membuka bendungan untuk melepaskan air ke lembah sehingga mereka akan kembali ke savana. Dia membawa mereka ke pusat kendali dan meminta mereka menunggu di luar sementara dia masuk untuk membuka bendungan. Socrates telah ditembakkan obat penenang dan Billy secara tidak sengaja menekan tombol yang membuka bendungan. Dia pergi kepada Socrates yang perlahan-lahan pingsan dan mencoba membantu tetapi terlempar ke dalam air dan didorong keluar bersama Toby dan tersenyum melalui bendungan. Pemburu mengemudi ke arah mereka dengan kendaraannya. Toby mengambil Billy dan menempatkannya di kantongnya sementara Smiley melakukan semua yang dia bisa untuk melawan pria itu tetapi sia-sia karena dia terlempar ke tanah. Tetapi mereka semua diselamatkan dari pemburu oleh Charles dan kura-kura yang tersandungnya kendaraan jatuh dari tanah ke dalam batu sehingga membuatnya pingsan. Dan Billy melaporkan semua yang mereka lihat di resor juga menyebutkan bahwa Socrates ditawan di dalam sehingga Charles menyimpulkan bahwa mereka harus mengumpulkan bantuan dari hewan lain untuk menyelamatkan singa dan juga membawa air kembali ke lembah. Socrates bangun setelah obatnya hilang dan melihat dirinya dikurung di dalam sangkar sementara Toto yang duduk di sampingnya memberitahu dia bahwa teman-temannya melarikan diri. Keluarga savana Billy kelaparan karena kehausan dan hanya tersisa sedikit air yang diperebutkan oleh para kerbau dan badak. Charles dan hewan-hewan lainnya segera tiba di savana dan dia pergi untuk berbicara dengan Angie, pemimpin hewan yang dia sebutkan bahwa Billy telah menemukan di mana air ditahan jadi dia memerintahkan agar tanduk besar ditiup untuk mengumpulkan hewan-hewan. Terompet ditiup oleh Billy dan semua hewan di savana dari segala jenis. Semuanya berkumpul untuk pertemuan yang ditiup Angie terompetnya untuk membuat mereka diam saat dia melanjutkan untuk berbicara mengumumkan bahwa ini adalah pertama kalinya pertemuan semacam ini pernah terjadi di savana. Dia kemudian menginstruksikan agar pertemuan itu diadakan dengan damai dan tidak ada hewan yang boleh mencoba menyakiti orang lain. Setelah itu dia memberikan cara bagi Billy untuk berbicara. Billy mengumumkan kepada hewan-hewan bahwa air yang dimaksudkan untuk mengalir melalui lembah ke savana tertahan oleh bendungan. Dengan sedih para hewan tidak menganggap serius kata-kata yang diucapkan Billy karena mereka sudah menganggapnya sebagai pecundang. Karena melihat bahwa para hewan tidak menanggapi masalah ini dengan serius, pasangan tua Winston dan Winifred turun tangan. Winifred menceritakan kepada hewan bagaimana manusia menghancurkan satwa liar di belahan dunia lain melalui keputusan egois mereka. Dia memberitahu mereka bahwa habitat alami mereka yang dulunya merupakan tempat perdamaian telah menjadi beracun karena bahan kimia yang dilepaskan oleh kegiatan industri. Winifred kemudian melangkah lebih jauh untuk memperingatkan hewan bahwa jika mereka tidak berdiri dan melawan manusia yang egois akan datang untuk mengambil surga yang tersisa untuk hewan yaitu savana di Afrika. Para hewan menjadi diam saat mereka merenungkan apa yang dikatakan kura-kura tuas. Keesokan harinya berita kematian kura-kura dibagikan di sekitar savana dan semua hewan berkumpul saat mereka memulai perjalanan menuju lembah.
Mereka tiba di lembah dan terus berjalan menuju bendungan sambil melihat berkeliling karena takut pada macan tutul hitam. Dia melompati Charles tetapi ayam jantan tidak menunjukkan rasa takut dan berbicara kepadanya dengan keberanian yang membuat macan tutul takut sehingga dia melepaskannya. Di hotel Toto memutuskan untuk membantu hewan sehingga dia bersembunyi di pesawat pemburu dan menghentikannya dan pemburu mengeluarkan senjatanya untuk menembak simpanse tetapi monyet lain menyelamatkannya. Hewan yang berdiri di depan bendungan memutuskan untuk mengirim pesan kepada manusia di hotel dengan melepaskan lebah untuk menyerang mereka sementara pemburu kembali ke kamarnya untuk mengambil lebih banyak senjata untuk melawan hewan. Maya melepaskan Socrates dari kandangnya. Singa kemudian berhadapan dengan pemburu liar yang sekarang mengingatnya dari beberapa tahun yang lalu. Socrates maju ke arahnya dan dia jatuh ke dalam kolam karena ketakutan sehingga singa menekan tombol yang membuang pemburu liar itu ke saluran pembuangan. Di luar hewan-hewan mulai membentur dinding bendungan namun tekanannya tidak banyak berpengaruh pada dinding di belakang mereka. Kerbau dan badak tampak berlari ke arah dinding sambil tetap memukul secara serempak sambil membentur dinding pemburu keluar dari salah satu lubang dan dia dibuat tidak sadarkan diri melalui kentut beracun Smiley di atas mereka. Socrates muncul di atas bendungan yang membuat Billy bersemangat dan dia mulai menabuh drum ketika hewan-hewan mulai bernyanyi dan menari. Billy kemudian menembakkan batu ke dalam lubang di bendungan yang menyalakan kembali rudal yang mana terbang ke sana lebih awal sehingga meledak dan menghancurkan bendungan. Air kemudian mulai tumpah melalui celah-celah dan meledak ke hewan-hewan yang membawa mereka melintasi lembah kembali ke savana. Hewan-hewan itu akhirnya mendapatkan air yang mereka inginkan sementara itu hotel tersebut hancur rata dengan tanah dan pemiliknya duduk bersama putrinya saat mereka menatap ke seberang savana pada hewan-hewan yang bahagia di konferensi iklim berikutnya yang diadakan di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Hewan-hewan tersebut tiba dalam jumlah besar untuk membuat pernyataan dan menahan manusia bertanggung jawab atas tindakan mereka di